Yanto, apa kabar? Selamat pagi Pak Gede. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Wah, ini kebun apa ini Pak? Ini kebun PPLH Sulaiman Pak, kebun organik kita. Waduh, pantas Bapak nggak pernah ketemu di jalan di sini saja. Lama sekali Pak. Iya, Pak. Wih, ini kebetulan kita rencana mau coba, boleh enggak Pak? Iya. Ya, beberapa ini kebun Bapak yang nanti katanya organik ini mau kita coba nanti. Boleh Pak, monggo kita langsung lihat-lihat ke monggo. lokasi. Monggo. 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 Wah, ini yang hijau ini, saya ini kan orang hotel Pak. Iya, iya. Baru pertama kali saya menemukan kebun seperti ini. Siap. Waduh. Ini kalau di hotel saya katakan ini sih green lettuce. Green lettuce Pak ya. Kalau Bapak apa ya mungkin di sini? Nah, kalau bahasa familiar kita namanya selada hijau Pak. Selada hijau. Bahasa yang bisa dikenal dengan mudah. Yang mudah ya. Iya. Oke. Ini kira-kira panennya berapa bulan atau hari? Karena saya lihat begini cepatnya Pak untuk. Iya, jadi kalau ini kita mulai dari pindah tanam dari bibit hampir kurang lebih 1 bulan Pak Gede. 1 bulan ya. Sudah bisa dipanen. Tergantung kebutuhan kita. Biasanya sebelum 1 bulan karena permintaan pasar yang cukup banyak karena produk organik, kita juga panen Pak. Iya. Sekarang mulai ke organik semua ya. Sangat harus diperhatikan di situ Betul, Pak. Pak, ini apa aja yang kira-kira di sini? Ini semua termasuk tumbuhan organik ya Pak? Iya Pak Gede. Jadi budidaya kita di kebun PPLH ini memang kita fokusnya di pertanian organik Pak. Iya, karena kita sangat sadar begitu penting produk makan yang sehat terhadap kebutuhan masyarakat. Itu semuanya. Kalau jenisnya hari ini yang siap panen termasuk selada hijau, ada selada merah juga, lolo rosa. Ya. Nanti kita ada Kailan. Oke, lihat sambil kita ke lapangan. Baik, kita. Kalau ini cara meteknya Bapak? Ini tinggal ada rumusnya, ada ininya. Iya, secara ini langsung secara akar biar lebih awet Pak Gede. Biar awet ya. Langsung ya, bisa diambil Pak. Boleh? Boleh, boleh. Iya. Nah, langsung dicabut ini Pak. Iya. Tidak usah khawatir, makanan akan sehat semua oleh Pak Yanto. Ini dia. Nanti kita akan masak Pak Yanto ya. Siap, siap. Saya coba ya. Boleh, monggo, monggo. Wih, indah sekali Pak. Ini kalau ditanam tumbuh lagi tak Pak? Bisa, tapi nanti sangat pertumbuhannya kurang Pak. Kurang bagus. Iya, sudah kurang bagus. Baik Pak, nah kita ke satu lagi, mungkin ada yang lain lagi kita lolo rosa yang jenis yang merah-merah biar seger. Itu saya lihat dari jauh ada red lettuce kalau kita istilah. Mungkin red lettuce katanya. Kalau di sini lolo rosa. Banyak masyarakat di sini semua sehat loh Pak. Ya karena makanannya organik semua ya Pak. Pastinya seperti itu Pak Gede. Aduh. Iya. Ini tumbuhnya sama seperti ini nantinya. Nah, kalau lolo rosa ini memang jenisnya sama Pak, cuma pertumbuhannya ini lebih lama Pak. Lebih lama ya, karena memang ya jenis itu memerahkan ini Pak yang agak lama. Jadi dia akan butuh waktu untuk membuat merah itu. Bisa sampai perbedaannya 2 mingguan. 2 mingguan. Tapi posisinya seperti ini nantinya. Sama juga. Nah, lolo rosa. Kalau dikomersilkan kira-kira mohon maaf Pak Yanto, harganya mahal ya? Harga biasanya memang berbanding dengan kualitas Pak, karena produk organik ini kita jamin kesehatannya. Harga di pasaran bisa 2 kali lipat dari harga konvensional Pak. Begitu. Berarti ini harga istilahnya harga tawar ya? Begitu. Yang mana bisa kita coba salah satunya Pak? Agak besar Pak. Ini kayaknya. Ini bisa. Monggo Pak Gede yang panen tadi. Nyabut ya? Iya. Sama Pak, dicabut baru akarnya. Pertama kali Chef Mantra ini datang ke kebunnya langsung. Kita coba. Ini ada kata-kata Om Swastiastu atau Bismillah. Supaya rasanya juga akan timbul dia. Om Swastiastu, Bismillah. Ini hasilnya. Makanan timbul dari bahan yang sehat. Ada lagi Pak Gede. Apa yang bisa? Ini apa Pak? Ini sebagai tanaman pelindung. Jadi karena di organik kita tidak pakai
pestisida, Pak. Lepas dari semua bahan-bahan kimia ya. Bahan kimia, tapi kita ada tanaman pelindung bagi jenis tanaman yang kita tanam utama. Ini namanya bunga kertas ya. Nanti bunganya bisa mekar, itu sebagai pelindung hama. Pelindung hama. Yalah, untuk mengurangi serangan hama yang ada di tanaman. Baru saya mengerti Pak bahwa hama itu bukan saja disemprot oleh pestisida, tapi dengan tumbuh-tumbuhan pun bisa membasmi. Bisa sekali. Luar biasa Pak. Ye. Pak Yanto kemana lagi arahan ada Bapak? kailan Pak ini yang ini boleh kailan, tertinggal ya. yang di sebelah kita ini. Ini ini juga bawang. Bawang pre. Tapi kalau di istilah kami di hotel namanya lik. Lik. Kalau di Jawa Tengah beda lagi Pak, namanya unclang katanya. Ya. Semua daerah mempunyai nama yang berbeda-beda. Ini bunganya bisa bisa untuk bibit ulang Pak. Ulang ya. Kita bibit ulang. Nah, nanti kalau kita panen yang tidak berbunga Pak. Sebenarnya menurut saya Pak, kemarin saya coba dari segala bunga-bunga yang dulu saya kesini saya coba, itu bisa diproduksi menjadi powder. Nah ini pun tidak bisa dibuang Pak. Nanti coba kita akan giling atau prosesor sehingga menjadi powder. Semua kita akan ciptakan bahan-bahan herb itu dari produk-produk yang bisa kita gunakan daur ulang sehingga tidak bisa terbuang, bisa kita manfaatkan lagi. Ya. Siap. Ya. Terima kasih. Yanto kita kesini ya. Ya. Karena saya sering melakukan ataupun memproses produk ini, tetapi belum pernah ke kebunnya. Nah ini saya ke kebunnya langsung. Jadi saya tahu depan mata gitu Pak. Gitu. Bahwa ini benar-benar yang namanya all green lettuce ini benar-benar luar biasa. Sehingga kita mendapatkan fungsi kesehatan itu dari cara kita juga bercocok tanam, dari bahan-bahan kimia juga kita terhindar dari penyakit. Ya. Ini sudah bisa dipanen tak, Pak? Bisa dipanen Pak, gede. Sudah. Nanti kita sebagai tambahan ini komposisi masakan dari Pak Gede ya. Ini sebetulnya kalau saya sering masak ini sampai batangnya kita bisa gunakan Pak. Sampai batang Pak? Sampai batang ya. Hanya simple. Nanti kita sudah punya, kemarin kan kita sudah buat tuh yang namanya garam minyak sakti. Tinggal itu saja pakai ini sudah selesai ya. Jadi ngiler ini Pak. Ya. Kita nanti sama-sama Pak. Iya. Ya. Mana yang bisa? Monggo bisa ini Pak. Ya? Iya. Oke. Baik. Mantap. Indah sekali rasanya ya Pak ya. Fresh. Segar sekali. Jadi langsung dari panen dari lahan, langsung diproses oleh masternya. Ya. Dan master mantap, yang menanamnya juga Pak. Kita sama-sama. Siap. Oke, baik Pak. Oke. Nah ini yang tadi pokcai. Bakcoy white. Bakcoy white. Bagi sejenis bakcoy Chinese ya. Katanya sih menurut keterangan bahwa kalau yang bagus itu berarti disemprot dengan pestisida. Kalau dengan begini ini berarti ada hama yang menguntungkan untuknya. Apa benar gimana Pak? Ya, jadi kalau perbedaan sayur konvensional dengan yang organik Pak, memang itu bisa dilihat dari jenis lubang ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk jenis sawi atau payek seperti ini memang sangat suka seperti belalang dan kumbang-kumbang yang seperti ini Pak ya. Oke. Jadi memang orang biasanya pengen yang fresh, yang kayak yang segar begini. Segar, gak ada lubangnya Pak ya. Padahal itu kemungkinan ya ada pestisida yang disemprotkan. Nah kalau di organik memang kita pestisidanya menggunakan yang alami. Terus ada pelindung tanaman tadi. Nah, pasti memungkinkan ada lubang-lubang kecil yang itu akan ada di beberapa sayur jenis sawi seperti ini Pak. Berarti itu lubang bukan karena hama, tetapi itu karena belalang sejenis. Karena belalang, dia kan butuh makan. Sama dengan makhluk. Perhatikan bahwa ada dua yang disebut dengan satu lubang karena pestisida, lubang karena semua yang namanya ekosistem di sini membutuhkan saling bersinergi. Ya, berarti hama, kumbang yang membutuhkan juga makan hidup. Jadi di sinilah berkorelasi mereka. Sinilah pentingnya kita tahu mana yang tumbuh-tumbuhan yang menggunakan pestisida, mana yang tidak. Ya, banyak sudah diterangkan oleh Pak Yanto. Di sinilah ilmunya seorang chef yang sudah lama, baru pertama kali
kita masuk ke dunia organik ini, sehingga Chef lebih tahu dan sedikit mendapatkan pengalaman dari Pak Yanto. Oke, Kapan lagi, Pak? Kira-kira satu lagi ya? Iya, satu lagi. Saya nyebut ya. Boleh, Pak. Monggo. Ini ya. dia. Ini berapa bulan, Pak Yanto? Ini bukan bulanan ya? Udah 1 bulan, Pak, sama. 1 bulan. Iya, 1 bulan sudah bisa dipanen. Betapa indahnya hidup ini ya. Oke. Dari kebun organik. Oke, Pak Gede, ini bisa dibantu kami, Pak. Ini jenis tanaman kemangi, kalau sudah tua ini kita kesulitan sekali untuk penggunaannya, Pak, ini. Mungkin Pak Gede punya resepnya, Pak. Oke. Oke. Dari tadi saya jalan-jalan ke sini, banyak mata yang saya harus lihat. Ternyata banyak bahan dan tumbuh-tumbuhan ketika tua itu tidak bisa difungsikan dan tidak digunakan. Iya, benar. Sekarang kita mengambil sesuatu pikiran bisnis. Kenapa harus kita mendatangkan semua yang namanya dry herb itu datangnya dari luar negeri, termasuk oregano, mayoran, basil leaf, bay leaf, basil. Nah, ini kalau ini kita lihat, ini kan satu-satunya yang disebut dengan Basilicum. Jadi dia familinya Basilicum. Kalau di Itali basilic, ya basil. Kalau di sini lokal basilic yang disebut kemangi. Nah ini Pak Yanto, besok-besok ini jangan dibuang. Jadi ditarik begini, Pak, gini. Ya dikumpulin, langsung nanti di blend, di chopper. Kan ada mesin sekarang kan, tinggal trut gitu selesai. Ini dimasukkan ke dalam kemasan, dijual Pak. Sudah gitu aja, Pak? Sudah, ini kan baunya nih luar biasa dari daunnya. Mantap, Pak. Iya, ini duit loh Pak. Lahan saya dulu, sekarang sudah ketemu. Kita akan masak Pak Yanto. Biar. Mari kita ke restoran Pak. Nanti saya akan mencicipi Pak Gede. Baik, kita sama-sama. Terima kasih kunjungannya ke kebun kita. Sama-sama. Mari Yanto. Siap-siap Pak. Ya, semeton titiang sarang sami, ketemu malih di channel Chef Mantra. Selamat datang di channel Chef Mantra. Hari ini Chef Mantra ada di PPLH, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, yang ada di Seloliman, Trawas, Mojokerto, ya. Chef akan sedikit berbagi ilmu kembali, yaitu bagaimana kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, bahwa di sini ada beberapa produk yang kita temui, yaitu beberapa bahan-bahan organik atau tumbuh-tumbuhan organik yang bebas dari pestisida atau bahan kimia. Nah, sebelum kita mengembangkan bahan-bahan organik ini, Chef akan menyiapkan satu saus dasar, yaitu apple cheddar dressing. Itu ya. Nah, itu nanti kita bisa kembangkan kembali menjadikan beberapa pengembangan untuk saus. Nah, ini saus dasarnya. Nah, pertama kita akan siapkan dulu, yaitu ada madu. Nah, di sini kita menggunakan madu. Ini madu kita masukkan. Nanti kalau lihat resepnya, lihat di description-nya ya. Itu lebih jelas. Nah, setelah madu kita akan masukkan minyak. Nah, minyak pun kita selalu menggunakan dari minyak ikan cap dorang. Di sini kita menggunakan PCO atau Virgin Coconut Oil. Jelas-jelas pakai coconut asli. Kan masukkan apel cheddar. Oke. Kita sama juga kita berikan 100. Ini baik untuk kesehatan. Ya, sehingga bisa menurunkan tingkat kolesterol juga. Ya, kita masukkan saja. Oke. Kita lihat, aduk sedikit biar menyatu.
Masukkan bawang putih 1 sendok makan yang sudah dicincang halus. Masuk. Setelah itu kita masukkan bawang merah juga 1 sendok makan dicincang halus. Air jeruk, lemon ya, 1 sendok makan. Nah, di sini ada mustard. Masukkan 1 sendok teh. Ini gunanya adalah untuk membalancing dan menghilangkan rasa-rasa amis yang melekat daripada dressing yang kita buat. Ini ada garamik, sudah. Nah, paprika kita ambil sedikit, kita potong-potong halus. Potongnya begini ya. Jadi potong sepanjang korek api, ya, potong tipis begini. Ke sana sepanjang korek api, sini panjang korek api. Jadi tidak putus. Oke ya. Nanti macam-macam potong, chef akan berikan pada edukasi tentang metode cutting. Gimana cara memotong, ya. Nah, ini halus. Tapi sedikit kasar ya. Halus kasar berarti. Ya. Tuh. Sekarang juga kita ambil paprika hijau, kita potong. Tuh. Dibuang bijinya ya. Kita buang bijinya. Oke. Dah, kembali sama tadi potongnya sekorek api. Nah, ini. Jadi ini ada teknik-teknik memotong juga. Sehingga gampang. Kalau ini kita lepas, kita jadi potongannya tidak akan sama. Sehingga ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, pastikan apa yang kita kerjakan pada standar yang sudah dijalankan. Jadi semua makanan atau akan benar-benar bagus. Ya, tuh. Ini teknik-teknik memotong juga akan diberikan pada video-video chef yang akan chef nanti edukasi tentang teknik-teknik cara memotong yang benar. Ya. Paprika. Sekarang kita ambilkan bombay juga. Oke, kita ambil. Baik, kita ambil. Nah, ini kita begini. Dah. Ya, sama juga. Korek api. Nah, ini apple cheddar dressing. Ini bagus, baik untuk kesehatan. Coba dulu. Enak sekali. Ada asamnya, ada rasa pedas. Pedasnya bukan pedas cabai, tapi pedas dari paprika yang kita olah dan merica, merica hitam. Nah, inilah apple cheddar dressing. Sekarang kita akan presentasikan ke
salad. Ya, untuk memastikan ini, Chef akan undang salah satu customer yang benar-benar loyal dengan makanan organik. Mari kita panggil. Boleh datang? Silakan. Silakan, ini saya sudah membuat dari hasil satu standar resipi yang disebut dengan apel cheddar untuk makanan ataupun tumbuh-tumbuhan organik yang ada di wilayah PPL ini. Monggo silakan. Salad ya, ini salad ya. Coba ya. Nyami, nyami ya. Nyami katanya. Ya, baik, dari hasil vinaigrette yang kita buat, kita akan presentasikan, aplikasikan ke satu salad organik. Nah, di sini ada tumbuh-tumbuhan Lolo Rosa atau sering disebut dengan selada merah. Ya. Nah, ini kita pastikan. Kita taruh begini. Nah, memetik pun ini harusnya jangan menggunakan pisau. Ya, tambahin Lolo Rosa lagi dikit di atasnya ya supaya. Nah, ini adalah tumbuh-tumbuhan organik yang kita dapatkan di sekitar BPL. Tuh. Oke, kita tambahkan satu slice tomat nanti di atasnya. Ya, kita tambahkan, ini tomatnya juga organik. Betul-betul tumbuhan yang kita dapatkan di sini benar-benar sehat. Ya, dari cara menanam, cara merawatnya, cara mengolahnya. Oke, kita taruh ya, simetris taruhnya sehingga dia lebih cantik. Sedikit tipis. Nah, ya. Tidak sembarang menaruh, tapi kita punya seni, yaitu ingat masak. Kita punya konsep yang disebut dengan etika, logika, dan estetika. Ini yang kita sering katakan bahwa masak bukan saja hanya sekedar kita masak untuk enak, tetapi di manakah makanan yang kita buat diolah itu, apa lingkungannya bersih atau sehat. Nah, sekarang baru kita tambahkan dia juga jangan sampai mengenain daunnya, dia akan bisa turun ke bawah. Usahakan pelan dia mengelilingi ini. Oke, ya. Nah, setelah itu kita berikan sedikit merica hitam di atasnya. Nah,